Episode 12 kita punya cerita. Masih bareng gue Daniel dan Yoga di sini. Halo. Salam Pramuka. Salam. Wih. Nah, episode ini kita punya narasumber yang dia ini anak pramuka banget. Dia ini aktif di kegiatan kepramukaan, baik di sekolah maupun luar sekolah. Bahkan pernah mengikuti kegiatan pramuka dari tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan bisa sampai kemah di luar negeri. Sampai bisa dapat penghargaan lencana teladan coba. Wah, keren emang. Beda jauh sama kita ya Nil. Kayaknya Oh dulu iya, beda pramuka itu jauh. tiap seminggu sekali gitu. Terus itu aja bolos-bolosan, kadang mager. Suruh bangun tenda aja nggak tahu bisa berdiri apa Iya, enggak Yok. gitu. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi sudah ada Asyari di sini. Halo Asyari, apa Halo kabar? Asari. Halo. Terima kasih sudah menjadi teman cerita kita untuk berbagi pengalaman seputar pramuka. Sekarang posisi di mana, As? Di Jogja. Oh, di Jogja. Oke. Mantap. Jadi Asari ini teman kuliah kita dulu Nil. Iya. Di salah satu universitas di Yogyakarta. Kalau teman-teman deket kita mungkin ngiranya kita bakalan bahas seputar codingan atau web developer gitu ya. Tapi jangan salah, kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda dari Azhari. Karena Azhari ini emang terkenal jago banget sih di bidang web developer dan lain-lain seputarnya gitu. Emang ini panutanku. Panutan kita semasa kuliah, Yok. Oh, iya. Tapi di sini kita bakalan bahas selain itu, Nil. Iya. Selain yang pokoknya yang mainstream dari Azhari. Iya. Kita mengulik sisi lainnya gitu yang mungkin Iya. teman-teman kuliah beberapa belum tahu gitu. Dan kita akan mengulik Azhari ini seputar dunia kepramukaannya, Nil. Yang ternyata jangan salah, ini nggak kalah keren dari sisi codingnya juga. Iya. Sebelumnya menurut Asyari sendiri pramuka itu gimana sih, As? Berat ini. Waduh, Gimana ya? Berat, Pak. Berat. Kalau kita biasanya tahunnya kan kegiatan pramuka cuman itu ya, apa? Ya tepuk-tepuk, kemah, Iya. baris berbaris, tali temali. Dan jangan lupa dijemur. Nah, jangan lupa dijemur. Terus mungkin ada orang yang bilang pramuka ini kegiatan yang semi militer kayak gitu. Tapi sebenarnya itu salah besar karena pramuka ini itu kegiatan untuk orang sipil sih sebenarnya. Jadi kegiatan di alam terbuka kayak gitu. Berarti kegiatan di alam terbuka yang tidak dikhususkan untuk militer ya, malah untuk orang sipil gitu ya, malah. Oke. Justru malah untuk orang sipil. Terus Azhari sendiri sejak kapan suka dunia pramuka? Aku ikut pramuka sejak umur 7 tahun. Waduh, buset. 7 tahun itu SD kelas berapa sih? Kelas 1. SD kelas. Gila. Itu apa yang bikin tertarik dengan pramuka, As? Jadi itu sebenarnya dulu awalnya itu bukan tertarik di pramuka. Jadi dulu di SD kan ada kegiatan pramuka dan mbakku ikut pramuka kan. Karena aku masih kelas 1 SD kan pengennya ikut mbakku jaraknya 2 tahun. Jadi aku kalau bahasa Jawanya ngikut aja. Kegiatannya di sana main-main terus karena anak kecil kan suka main ya. Akhirnya dari situ suka ikut kegiatan pramuka. Mulai ikutan pramuka di sekolahan. Terus keterusan. Kelas 1 SD itu udah boleh ikut pramuka ya? Aku lupa soalnya. Sebenarnya tiap SD beda sih, tapi beda-beda ya. Aturan sebenarnya itu sebenarnya jadi usia 7 tahun udah bisa. Oh gitu. Di dunia pramuka itu kita nanti bakal ngapain aja sih setahunya Azhari? Maksudnya kalau menurutku kan dari pengalamanku doang nih, pramuka itu ya kemah, tali temali dan lain-lain. Kalau sebenarnya pramuka itu tuh materinya kayak gimana aja gitu, As? Sebenarnya materinya itu banyak banget. Dan itu tergantung usianya. Nah, misalnya kita masih usia siaga 7 sampai 10 tahun. Iya. Itu isinya masih main-main ke sana, main ke sini kayak gitu. Jadi kalau bahasanya itu kayak memicu kemampuan motoriknya anak-anak. Oke, iya. Nanti mulai
usia 11 sampai 15 itu kan penggalang. Mm-mm. Kalau kita dulu mungkin kelas 5 SD itu mulai penggalang sampai kelas 3 SMP. Mm-mm. Nah Ya. itu mulai ada challenge-challenge-nya dikit lah. Hmm. Mulai ada dimasukin materi tali temali, terus sandi, persandian kayak gitu, terus juga baris berbaris, terus mungkin ada bonus lomba-lomba. Terus nanti kalau ketika udah usia SMA, Mm-mm. 16 sampai 20, itu kan masa-masa kita mencari jati diri gitulah ya. Ya. Itu mulai dikasih materi kepemimpinan, pelan-pelan dikasih materi kepemimpinan. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau kita udah SMA, SMK kayak gitu, materinya itu udah nggak sepantasnya sih tali temali, terus baris berbaris. Tapi harusnya materinya udah mulai ke latihan diskusi, latihan berbaur ke masyarakat, ngobrol, kepemimpinan gitu-gitu. Oh iya. Nah, baru nanti usia Pandega itu 21 ke atas, atau dia kalau mau jadi pembina langsung ya dia udah mulai terjun ngajarin orang, terjun ke masyarakat gitu. Jadi materinya tergantung usianya. Oke, melekat ke usia ya. Kalau pramuka yang paling senior itu berarti namanya apa? Tadi kan ada siaga, penggalang. Jadi sebenarnya keanggotaan pramuka kan dibagi dua, usia peserta didik sama usia pembina. Nah, peserta didik itu ya yang diajarin itu ya siaga, penggalang, penegak, pandega. Paling tua sebenarnya, paling tua itu pandega. Nah, kalau misalnya dia udah usia pembina itu juga sebenarnya ada tingkatannya, jadi pembina, pelatih. Gitu. Ya paling tinggi itu pelatih. Oke. Itu setiap golongan istilahnya golongan dari siaga, penggalang, penegak itu tuh apa ya? Apakah ada kayak ibaratnya misalnya kita udah dari penggalang pindah ke penegak, nah itu ada kayak surat keputusannya atau apanya gitu nggak sih? Sebenarnya ada, cuman ya praktek di lapangan enggak diadain. Ya karena kan biasanya kita pindah sekolah gitu kan ya, dari SMP mana naik ke SMK itu kan biasanya juga sekolahnya ganti atau kotanya juga ganti. Nah itu makanya nggak ada kayak gitu. Toh sampai sekolahan yang baru juga langsung diterima aja karena itu wajib. Wajib kalau di tempatku. Terus sebenarnya apa aja sih syarat buat jadi anak pramuka itu, As? Anak pramuka di sini tuh maksudnya yang benar-benar aktif dan serius belajar, kayak misal kecakapan pramuka gitu, apakah harus pinter secara intelektual ataukah harus sehat jasmani rohani gitu? Sebenarnya syaratnya nggak ada. Kalau kamu mau ikut pramuka ya ikut aja, sukarela kayak gitu. Itu makanya sebenarnya aku sendiri agak menentang adanya kegiatan wajib pramuka, karena kan nggak semua orang suka dan mau untuk kegiatan pramuka kan. Makanya justru malah jatuhnya banyak yang benci sama pramuka, nggak suka sama pramuka kayak gitu. Apalagi kakak-kakak senior, pembina-pembina yang salah mengimplementasikan kepramukaan itu tadi. Iya, senioritas sih kadang yang bikin. Nah, benar. Itu. Nah, nanti justru di pramuka itu kita yang diajarin nih. Misalnya kita masih nggak berkelakuan baik, nah nanti diajarin buat pelan-pelan jadi baik. Kita misalnya masih belum punya skill, kita nggak bisa masak, kita belum punya skill untuk baca peta dan sebagainya. Itu justru di pramuka harusnya diajarin. Oke, kalau Ashari sendiri ini sekarang golongannya apa, As? Aku terakhir golongannya Pandega, cuman di Pandega ini aku nggak aktif. Oh, Pandega. Jadi Pandega itu golongan terakhir dari pramuka terdidik gitu ya? Iya, peserta didik. Peserta didik. Berarti setelah itu harusnya jadi pembina dong? Iya, harusnya sih. Harusnya. Berarti harusnya jadi pembina, As, terus jadi pelatih biar endingnya itu keren. Tapi udah jadi Pandega aja, seorang Azhar ini menurutku sih keren sih. Soalnya aku nggak pernah jadi Pandega. Kalau pramuka ya kayak tadi cuman wajib doang, abis itu cuman ya udah mentok-mentoknya sampai SMA doang gitu. Yang jarang banget yang kuliah itu masih aktif pramuka. Mungkin bisa 1:50 kali ya, Yok. Iya. Iya. Jarang soalnya teman-teman kita yang ini. Makanya kita akan melihat
semenarik apakah kegiatan pramuka itu sebenarnya gitu. Iya, siapa tahu kita pengen balik pramuka lagi, Yok. Gimana? Yo, Berarti ini beban nih menyampaikan Iya. pramuka yang menarik. Kalau nggak salah ini Ashar ini pernah ikut kemah atau lomba ya sampai ke Thailand ya, As ya? Ya, Coba bisa di-sharing dong, pernah. As, tentang itu, As. Jadi sebelumnya itu jadi kegiatannya kemah sih, bukan lomba. Tapi itu kayak bonus dari provinsi. Jadi sebelumnya aku ikut, kan aku ketika penegak udah sampai ke tingkatan pramuka Garuda, pramuka penegak Garuda. Jadi kalau di penegak biasa, calon penegak, terus penegak, terus bantara, terus laksana. Nah, terus kalau udah laksana kan bisa ambil penilaian untuk jadi Garuda. Nah, udah jadi Garuda, terus ada lomba tingkat provinsi, lomba antar Garuda. Jadi Garuda di se-Jawa Tengah dikumpulin jadi satu, diadu di situ. Alhamdulillah aku juara 1. Ya kebetulan juara 1. Kemudian dari situ naik lagi ada kegiatan dari Kemenpora, pramuka berprestasi nasional kan. Nah, itu perwakilannya dari penegak aku, terus ada temanku dari Pandega juga mewakili Jawa Tengah. Kita berangkat dan dia juara 2 golongan Pandega, aku juara 3 golongan penegak. Itu kan nasional. Mantap. Setelah itu ada kegiatan dari Thailand, itu Thailand National Rover Mood, atau kalau bahasanya mungkin jambore nasionalnya di Thailand, cuman buat usia penegak kayak gitu kan. Nah itu dari kuartir nasional, dari gerakan pramuka itu mengundang tiap kuartir daerah atau provinsi buat ngirim salah satu pramuka dari masing-masing provinsi. Kebetulan di Jawa Tengah kejatahnya pramuka putra. Nah, terus aku dikontak untuk mewakili dari Jawa Tengah. Mantap. Ya udah berangkat deh kemah ke Thailand, dibiayai negara. Wis, mantap. Luar biasa. Itu kelas berapa, As? Itu kelas 2 SMK, berarti kelas 11. Kelas 11. Oh. Nah, gila. Tadi kan udah diceritain tuh kok bisa jadi pramuka Garuda, bahkan bisa sampai Thailand buat kemah gitu. Nah terus nggak sampai situ aja, selain dari 2 itu kok bisa dapat penghargaan Lencana Teladan, As? Itu gimana ceritanya? Nah, jadi penghargaan Lencana Teladan ini sebenarnya diusulkan sih. Jadi dia nggak, kalau misalnya tentara itu kan dikasih ya. Kalau di pramuka biasanya ngusulin. Aku sendiri didorong gitu. untuk coba kamu ngusulin ke kuartir nasional. Nah, jadi ngumpulin data-data apa yang udah dilakuin selama jadi pramuka penegak selama ini, kumpulin data-datanya terus dikirim ke nasional. Ternyata dari nasional merasa ya layak saat itu. Akhirnya dapatlah penghargaan Lencana Teladan. Jadi apa Lencana Teladan boleh dijelasin nggak sih, As, itu tuh apa gitu? Lencana Teladan itu penghargaan tertinggi buat peserta didik. Jadi kalau misalnya dia udah Garuda, kan dia kalau mau dapat Lencana Teladan itu harus Garuda dulu kan. Kalau udah Garuda dapat Lencana Teladan itu ya kayak apa ya? Ya udah paling tinggi lah di pramuka. Kalau ini, As, kalau dulu kan setiap kita pindah golongan itu kan kayak ada tes tuh yang di buku saku, ya kan? Oh iya. Nah, kalau penegak Garuda ini tadi penegak ya? Iya, penegak. Penegak Garuda itu apakah tesnya juga ada di buku saku atau gimana, As? Ada sih, ada kayak lembar penilaiannya sama kayak kita kalau mau ujian bantara laksana kan pakai SKULA. Kalau penegak itu kalau Garuda ada namanya SPG, bukan Sales Promotion Girl ya. syarat pramuka Garuda. Nah itu ya sebenarnya hampir-hampir sama. Jadi ada lembar penilaiannya, ada poin-poinnya. Kalau misalnya dinilai udah layak, ya berarti lolos poin itu. Nah kalau udah layak semua, ya berarti udah layak untuk dilantik gitu sih. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, kayaknya aku terakhir penegak bantara deh, As. Oh iya, bantara. Iya kayaknya. Iya, bantara.
Kayaknya SMA emang Bantara semua atau beda-beda sih? Setelah Bantara ada Laksana. Oh Setelah iya iya Bantara iya. ada Laksana. Dulu aku juga Bantara, terus karena aku nggak srek sama seniorku kan, senior kan kakak kelasku kayak ya masih senioritasnya masih kental, dan aku bukan orang yang suka diseniori kan. Aku tes lah Laksana, Iya. biar mereka nggak bisa seniorin lagi. Oh, Lolos iya. akhirnya. Jadi senior Iya, deh. terus iya jadi senior. Adik kelas tapi jadi senior. Mantap. Ini. Tapi menariknya sama pramuka itu ada yang namanya Dasa Dharma, Nil. Iya. Dasa Dharma Pramuka. Nah, Pramuka itu makanya satu. itu harus diapalin banget kan. Itu kalau Iya. diterapin kayaknya keren banget kan ya. Semuanya bisa diterapin. Nah, kalau menurut Azhari nih, seberapa kental atau aplikasinya itu dalam kehidupan si Azhari sendiri gitu? Waduh. Sebenarnya kalau Dasa Dharma itu aku sendiri bilang itu berat untuk diaplikasikan semua sih. Karena memang nilai moralnya kan terlalu tinggi. Nah, itu juga kita ketika pramuka itu seringnya sih fokus ke kegiatan-kegiatan doang, akhirnya lupa kalau sebenarnya poin pramuka kan Dasa Dharma. Aku ya mengusahakan untuk ya bisa mengamalkan dikit-dikit dan menghindari yang buruk-buruk kayak gitu. Masih apal nggak Dasa Dharma Pramuka? Si. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Pasti apal lah, Nil. Yang sopan dan kesatria. Ya, 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan Rela tabah. menolong. 6. Rajin terampil dan gembira. Ya, 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam 10 pikiran. ini yang paling berat. Perkataan Suci dan dalam perbuatan. Oke. Nanti bisa dicek di Google kira-kira bener atau enggak gitu. Kayaknya sih ya bener lah kayaknya. Kalau nggak bener silahkan buzzer menyerang ya. Aduh. Jangan dibully. Enggak. Kita cuma ngetes aja, ternyata masih inget. Dan ngomongin pramuka ini, Nil, kalau dulu itu kan kayak aku taunya ya kemah, terus tali temali. Apa kegiatan pramuka yang mungkin sebagian besar orang tidak tahu kira-kira? Mungkin memang sebagian besar orang nggak tahu sih kegiatan pramuka itu macam-macamnya apa aja. Karena kita taunya pramuka kan cuma di sekolah. Dan ya di sekolah gitu-gitu doang. Maksudnya ya baris berbaris doang, dimarah-marahin doang. Bahkan bisa jadi seharian itu cuma dibentak-bentak sama senior Bantara kayak gitu. Sebenarnya kegiatan pramuka ini macam-macam. Kayak kita punya kegiatan tahunan namanya Jota Joti. Kita dikenalin gimana komunikasi lewat radio, lewat internet ke pramuka seluruh dunia. Jadi ada sesi kayak gitu. Terus kegiatannya ya salah satu proses pengaplikasian kegiatan pramuka itu kan lewat kemah. Karena dengan kemah kan kita biasanya di alam terbuka. Iya. Di kemah itu kita masak-masak sendiri, terus kita juga ada sesi cerita-cerita lewat api unggun kayak gitu-gitu. Jerit malam tuh yang luar biasa. Nah, itu cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia itu. Itu malah yang menakutkan itu. Baru tahu. Sebenarnya enggak. Kalau kegiatan pramuka yang secara internasional itu enggak ada. Ya kegiatannya tuh have fun semua. Kita cerita-cerita, kita ada tampil, nyanyi-nyanyi, terus juga kita kayak mengenal alam. Kalau misalnya kita kemah di gunung, ya nanti sambil bisa belajar tanaman di gunung apa aja, tanaman yang aman, tanaman yang enggak aman. Terus bisa mengenal hewan. Nah, survival itu juga gitu ya, As ya? Benar survival. Nah, itu yang enggak diajarin di pramuka sekolahan. Karena memang waktunya enggak ada. Iya sih. Aku juga dapat ilmu itu ketika ikut pramuka di luar. Jadi aku juga ikut pramuka di Kodim, tentara, teman-teman binaan tentara kayak gitu sih. Mungkin kalau di sekolah ini kali ya kayak susah guru-gurunya pun kayak nggak berani bertanggung jawab. Misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu nggak sih?
Karena juga pesertanya terlalu banyak sih. Iya, dan gurunya pun nggak sebanyak ini kuotanya gitu. Benar-benar. Kalau ada nggak sih As pengalaman menarik gitu pas kemah atau apa di alam terbuka gitu As? Entah apa cerita lucu atau horor atau temennya mungkin gitu. Kalau aku pramuka sebenarnya kegiatannya alhamdulillah sih nggak ketemu aneh-aneh, cuma ini cerita dari temanku. Oh, gimana tuh? Jadi kita ada kemah di salah satu bumi perkemahan di Semarang kayak gitu kan. Terus ada yang kesurupan. Terus yang kesurupan ini bilangnya nyong sapa. Nyong sapa itu aku siapa gitu Mas. Iya, saya siapa. Iya. Ya, yang lain mau nolongin. Lah kowe sopo? Jadi orang mau nolong tuh masih ketawa-ketawa dulu gitu loh. Lah kowe sopo? Lah aku ngerti. Wah, diajak ngobrol ya. Tahu. Iya, itu. Itu kasihan sebenarnya, hantunya pengen horor malah jadi lucu itu. Betul, benar-benar. Ya emang apa ya namanya, kalau pramuka itu kayak ini loh, kayak mindsetnya itu kalau dulu tuh pramuka, abis itu kemah, tapi ada jerit malam, itu bikin takut gitu. Kalau aku dulu sih gitu As. Benar. Terus abis itu ya benar. Kemah itu paling enggak tempatnya gini lah, gitulah. Di bumi perkemahan kan kayak horor lah, gimana lah. Jadi maksudnya bukan nyalahin yang udah ada, tapi kayak itu tuh agak jauh gitu dari sebenarnya pramuka itu yang penuh dengan have fun, ilmu survival dan lain-lain gitu kan, lebih menarik kayaknya. Kalau menurut Azhari gimana? Iya, itu tadi. Jadi kenapa sih kegiatan pramuka di sekolahan nggak menarik? Pertama karena poin wajib ya. Pertama wajib. Wajib itu jadi beban tersendiri. Jadi orang yang nggak bisa, misalnya kayak aku nggak suka kegiatan tarian kayak gitu. Ya aku tetap kalau diwajibin ya aku nggak bisa menikmati, aku nggak bisa enjoy. Nah, karena ada poin wajib. Sedangkan secara sebenarnya pramuka itu ya sukarela. Kalau kamu mau ikut pramuka ya wes ikut aja. Nah, itu pertama. Yang kedua, sebenarnya pramuka itu ada batasnya. Batas maksudnya itu ada batas orang yang dikumpulinnya. Jadi satu regu, satu sangga itu sebenarnya paling mentok itu kan 8 orang. Nah, itu biasanya udah benar. Nah, satu ambalan itu paling mentok sebenarnya cuma 32 orang. Oke. Nah, kalau kita kan di sekolahan satu angkatan. Iya. Satu angkatan pembinanya 1. Nah, sebenarnya satu ambalan si 32 orang ini yang bina 1. Terus biar lebih spesifik, lebih ngena gitu materinya tuh. Nah, karena akhirnya si pembina yang ngasih ilmunya nggak bisa fokus, karena kan kita lagi ngajarin segini, yang lain berisik kayak gitu. Semakin banyak kan semakin susah diatur. Nah, itu akhirnya pembina di sekolahan pakai cara yang ya wis ilmu yang kira-kira bisa ditelan semuanya. Ya akhirnya ya baris berbaris, tali temali kayak gitu-gitu doang. Padahal banyak banget ilmu di pramuka, kayak misalnya komunikasi lewat radio. Terus ya tali temali dan sebagainya, itu sebenarnya itu kan namanya pioneering. Pioneering itu, tali temali itu cuma kayak apa ya, sekecil kuku gitu aja dari poin pioneering. Pioneering itu kayak nanti ketika kamu kemah atau bangun rumah, kamu pengairannya gimana. Kalau sampai ke poin kelistrikan, terus fondasi, kalau kamu mau bikin rumah dari bambu itu gimana. Sebenarnya pioneering itu sampai sedalam itu. Cuman kita cuma dikasih tahu tali temalinya juga paling mentok bikin tiang bendera. Itu kan jauh banget. Dari pioneering yang sampai pengairan, kelistrikan, cara memilih tanahnya. Jadi itu di pramuka sebenarnya diajarin As? Iya, sebenarnya itu diajarin. Harusnya. Gitu ya. Harusnya. Selama di sekolah soalnya nggak pernah diajarin itu sih. Iya. Benar. Nah, itu. Karena waktunya kan juga biasanya singkat. Kalau di zaman kita mungkin pulang jam 2, terus sore. Setelah itu langsung bablas pramuka sampai jam 5. Itu kan singkat banget. Nah, nggak sempat akhirnya. Iya sih. Iya, mungkin banyak materi-materi yang belum diajarin itu gara-gara emang waktunya terbatas gitu kan ya. Waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Iya. Jadi mungkin kalau
yang mau mendalami ya kayak Azhari ini ikut di luar gitu. Tapi ada nggak sih As perbedaan pramuka dulu sama sekarang? Mungkin kan kalau kita ikut pramuka terakhir SMA gitu, ada nggak sih kayak perbedaan materinya diupdate atau tetap sama semua gitu? Kebanyakan kalau yang ilmu-ilmu dasarnya itu biasanya masih sama. Oh. Tapi biasanya kalau sekarang itu kayak ditambahin materi-materi yang lebih relevan ke zaman sekarang. Teknologi. Sekarang ada materi videografi, terus diajarin buat internet, ya gitu, coding ada nggak? Internet. Coding sempet ada wacana, cuman kayaknya sampai sekarang belum jadi aturan resmi sih. Berarti yakin kamu ntar jadi pembinanya yang bagian coding? Waduh. Tapi kalau untuk jadi pembina itu sebenarnya syaratnya apa, As? Syaratnya ikut kursus sih. Untuk kita bisa ngajarin anak-anak mungkin yang SD atau SMP gitu, syaratnya apa? Syaratnya pertama ikut kursusnya. Jadi ada kursus mahir dasar itu ya nanti di situ diajarin tentang psikologi anak, terus gimana kita ngehandle anak-anak usia siaga itu gimana. Oh ternyata usia siaga, penggalang, penegak, pandega itu cara treatmentnya beda-beda. Nah itu aku juga baru tahu ketika aku ikut kursusnya. Di situ, kenapa kok 8 orang satu regu atau satu sangga. Ternyata ini dari temanku satu angkatan kursus yang dia dia kuliahnya di PAUD, PG PAUD. Dia bilang kelompok belajar yang paling efektif itu 8 orang memang maksimal. Kalau lebih dari itu dia nanti baik dari yang ngajarin nggak nyaman, dari si anak juga nggak fokus. Terus juga ada sejarahnya dulu juga Baden Powell yang Bapak Pandu Dunia, dia juga cuma bisa ngajarin 8 orang waktu pertama kali ngajarin pramuka, itu juga maksimal 8 orang. Gitu. Biar lebih ini ya. Biar lebih fokus gitulah, nilai efektif. Biar lebih fokus, biar lebih juga enjoy. Misalnya kita banyak orang kan, kita mau approach tutor kita itu kan juga akhirnya jadi agak gimana gitu kan. Iya benar. Kelompoknya kecil kan kita lebih santai, lebih nyaman, lebih santai, lebih nyaman. Tapi lucunya gini As, aku pernah jadi kayak ya pembina pramuka tapi mungkin nggak pembina yang beneran gitu kali ya, kayak cuman diminta buat bantuin ngajarin pramuka di salah satu SD gitu, terus berdua. Nah dan materinya itu aku ambilin dari apa namanya itu buku saku. Nah kalau Azhari sendiri apa namanya pernah nggak jadi pembina seperti itu? Pernah. Aku pernah bantu bina di SD itu waktu di Semarang. Ya sama. Ketika kita nggak tahu nih materinya apa, ya wis ambilin dari SKU-nya aja. Karena biasanya SKU itu rangkuman materi umum yang harus dikuasai di usia itu, kayak gitu, di golongan itu. Sekarang udah ada ini belum As, aplikasi SKU? Ada gitu nggak? Atau masih buku fisik? Atau Azhari mau bikinin kali? Aku belum ngecek sih. Oke. Menarik tuh kayaknya. Iya. Kayaknya menarik tuh kan. Tapi untuk anak SD kan belum bolehin ya. Belum boleh bawa HP ya. Paling buat SMP SMA kali. Kadang tuh buku SKU kan tipis tuh. Terus kadang sering basah gitu. Entah kecuci, entah masuk di tas. Terus tanda tangan atau tanda tanya ya hilang semua. Gimana nanti dimarahin nih. Padahal kalau lulus harus tanda tangannya harus full semua gitu. Iya. Iya bener esaku kayaknya. Iya. Oke, next kita akan bikin project esaku ya sama Azhari. Mungkin Azhari nanti jadi pencetusnya nanti bisa lah. Waduh. Boleh. Langsung kita propose ke kuartir nasional. Wah, iya kan orang dalam ini, cepet lah. Waduh. Ya, sebenarnya kalau di Indonesia pramuka itu di bawah naungan siapa sih As? Organisasinya gitu. Nah, di bawah naungan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka itu setauku sih di bawah naungan Kemenpora, Pemuda. Iya. Atau Kemendikbud ya. Aku sempat lupa karena sempat dilempar antara dari Kemenpora ke Kemendikbud. Terus apakah udah balik ke Kemenpora atau belum, aku lupa. Antara dua itu. Nah, dari semua pengalaman yang udah dilalui sampai sekarang,
kalau boleh tanya, apa aja sih pelajaran yang bisa dipetik dari seorang anak pramuka? Ya mungkin karena Asari di sini dari kecil udah ikut pramuka, jadi mungkin kayak ya udah apa sih, susah buat bedain antara yang belum ikut sama yang ikut kali ya. Tapi ada nggak sih pelajaran hidup yang bisa dipetik dan mungkin boleh di-share ke teman-teman kita gitu? Oke. Jadi enaknya di pramuka itu yang menurutku bermanfaat buat aku bisa ketemu banyak orang yang kalau aku temuin nggak lewat pramuka itu susah. Aku bisa ketemu kayak pejabat-pejabat di pemerintahan misalnya kayak gitu, dan kita bisa ngobrol santai. Aku juga pernah ketemu beberapa artis yang ngisi di kegiatan pramuka dan ya kita ngobrol santai. Nggak dia juga nggak dijaga, aku nggak tahu sih apa namanya, bodyguard macam-macam kayak gitu. Aku juga bisa ngobrol sama teman-teman di luar negeri. Jadi pramuka itu menurutku salah satu organisasi yang membuat nggak ada batas antara orang yang punya status dan orang yang nggak punya status. Bisa duduk di situ ngobrol bareng dan yang manggilnya cuma Kak dan Dek, itu kan juga membuat lebih santai. Terus aku juga belajar banyak ilmu tentang komunikasi karena aku dulunya orang yang nggak terlalu bagus di komunikasi. Aku ketemu teman-teman dari berbagai latar belakang, aku diajarin untuk ngobrol ke banyak orang gitu. Terus juga aku juga punya banyak teman dari pramuka itu tadi, teman di luar-luaran sana, dan kita masih beberapa kali ya in touch kayak gitu lewat sosial media. Itu secara ilmu secara umum. Terus kalau secara dari pramuka sendiri ngajarin mandiri jelas, karena jelas banget tuh. Karena kita kalau di kemah kan nggak mungkin, ya aku sih enggak ya, didatengin orang tuaku terus dibawain masakan. Nah iya tuh kadang nggak harus masak. Iya benar. Masak sendiri kayak gitu. Terus juga karena kalau di alam terbuka kan kalau ada kesalahan atau apa yang kecelakaan kita harus berpikir cepat nih. Nah itu juga membuat aku berpikir lebih tanggap, kalau ada apa-apa harus segera mikir solusinya. Itu penting sih buat kehidupan sehari-hari. Terus juga ilmu P3K itu juga karena nggak semua orang punya kemampuan untuk ketika ada orang luka gitu, nggak tahu cara treatment yang benar. Padahal ilmu P3K yang PP lah, pertolongan pertama itu penting banget, dan itu sebenarnya harusnya setiap orang itu juga paham gitu. Iya sih benar. Itu sih. Oke, mantap juga ya. Pramuka itu sebenarnya mungkin beberapa kayak gue sama juga kayak pramuka paling cuman datang pas hari Jumat gitu ya. Terus mungkin kalau nggak ada pramuka mungkin aku nggak pernah ngerasain gimana rasanya kemah, jerit malam. Sebenarnya itu kegiatan kemah itu sebenarnya kita tunggu-tunggu loh sebenarnya. Iya benar. Ya. Kecuali jurit malam sih kalau pas jalan dulu. Kalau pramuka itu sebenarnya yang kayak aku tuh kayak nggak pengen pramuka itu sebenarnya yang kegiatan hariannya itu sebenarnya. Ya. Iya kan? Ya Nah itulah kenapa kita nggak suka kegiatan latihan pramuka, tapi kita suka kegiatan kemahnya ya. Pramuka yang di kemah itu yang beneran pramuka. Paham nggak? Tapi ketika di latihan pramuka itu agak salah penerapannya. Gitu. Iya benar-benar sih, kalau nggak ada pramuka nggak bisa kemah. Kalau sebenarnya pramuka disampaikan sesantai kemah itu, aku yakin sih orang-orang mungkin agak mulai nanti berubah. Iya. Lebih masuk lah materinya, penyampaian. Oke. Apalagi pas api unggun, kemudian kita harus nampilin pensi lah, itu kayaknya bisa nostalgia zaman-zaman dulu nih, itu asik banget sumpah. Iya. Ya kan? Kalau nggak misal kemah di depan di lapangan sekolah nih, terus tiba-tiba hujan, terus nggak jadi tidur di tenda tapi tidur di dalam kelas jadinya. Pernah juga nggak jadi tidur di ini tenda atau tendanya roboh malam-malam. Iya benar. Ternyata jadi anak pramuka itu menarik juga ya, bisa jadi bekal hidup buat kita di hari mendatang gitu. Selain itu tadi juga kita udah nostalgia sama pramuka pas zaman dulu sekolah kayak Dasa Dharma Pramuka. Terus juga melatih kita buat lebih mandiri
terus disiplin juga. Selain itu juga tadi kata Sari harus selalu tanggap di keadaan darurat. Salah satunya kita juga bisa belajar P3K pas di kepramukaan gitu. Oke, menarik banget sih. Terima kasih pengalamannya yang udah di-share. Mungkin kalau kita mau bahas pramuka secara detail nggak cukup sih waktunya gitu. Iya. Harus Jadi nunggu kita Asari jadi pembina dulu lah. jadi kita Waduh, Nah, ya, buka kelas nanti. kita bahas poin-poin dan sharing-sharing. Semoga pendengar juga teman-teman bisa mengambil manfaat dari obrolan kita. Dan terima Iya. kasih juga buat Asari udah berbagi cerita dan pengalaman, Siap. menyempatkan waktunya. Siap. Banyak cerita-cerita yang lain sih sebenarnya yang seru-seru pastinya, tapi akan kita buat next episode. Oke, Iya. sabar ya. Waduh. Oke, sampai di sini dulu As. Terima kasih sekali lagi. Iya, terima kasih As sudah menyempatkan sama-sama, waktunya. sama-sama. Jangan lupa teman-teman buat dengerin episode-episode lainnya dari Kita Iya. Punya Cerita. Gue Daniel. Gue Yoga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.